Brand positioning adalah tindakan merancang persepsi yang diinginkan konsumen mengenai merek yang dibandingkan dengan pesaingnya. Ini melibatkan pembuatan proposisi nilai yang jelas dan menarik bagi konsumen target. Brand positioning bertujuan membangun citra yang kuat, memfasilitasi keputusan pembelian, meningkatkan loyalitas pelanggan, memaksimalkan nilai yang dirasakan, membentuk preferensi merek, mendukung strategi pemasaran yang terpadu, dan menghadapi perubahan pasar. STP merupakan singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Adalah kerangka kerja penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan dalam merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Fungsi segmentation adalah 1. Mengidentifikasi dan membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi beberapa segmen pasar yang lebih kecil dan homogen. 2. Targeting berfungsi memilih satu atau lebih segmen pasar yang telah diidentifikasi pada tahap segmentasi untuk difokuskan oleh strategi pemasaran. 3. Positioning berfungsi merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati tempat yang berbeda dan bernilai dalam benak konsumen sasaran. Mengembangkan strategi positioning memerlukan langkah untuk memastikan bahwa merek akan menonjol dan relevan di pasar. 1. Analisis situasi dengan menggunakan audit merek, penelitian pasar. 2. Segmentasi pasar menggunakan identifikasi segmen dan evaluasi segmen. 3. Targeting menggunakan kriteria pemilihan dan strategi penargetan. 4. Penentuan frame of reference menggunakan kategori produk, identifikasi pesaing. 5. Pengembangan point of difference dan point of parity. Strategi positioning keanggotaan kategori adalah pendekatan sebuah merek mengidentifikasi dirinya sebagai anggota dari kategori produk tertentu. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menegaskan bahwa produk atau merek tersebut layak dianggap sebagai bagian dari kategori yang relevan, yang mana konsumen sudah mengenalnya dan memiliki ekspektasi tertentu. Cara mengkomunikasikannya ialah 1. Pertanyaan positioning yang jelas. 2. Kampanye pemasaran terpadu. 3. Desain produk dan kemasan. 4. Pengalaman pelanggan. 5. Kegiatan promosi. Dan 6. Adalah cerita dan narasi merek. Positioning of differentiation adalah strategi pemasaran di mana sebuah merek atau produk diposisikan untuk menonjolkan perbedaan unik dan keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan pesaing di pasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan persepsi yang kuat dan positif di benak konsumen bahwa produk tersebut memiliki nilai tambah atau keunggulan yang tidak ditemukan pada produk lainnya. Positioning of parity adalah konsep dalam pemasaran yang merujuk pada strategi di mana sebuah merek atau produk diposisikan untuk memiliki kesetaraan dengan merek atau produk lain yang sudah mapan di pasar. Dengan memilih POP dan POD yang tepat, Anda dapat memposisikan merek secara efektif di pasar, memenuhi harapan dasar konsumen sekaligus menawarkan sesuatu yang lebih yang membuat produk Anda menonjol. Langkah penting dalam memilih, yang pertama ada Points of Parity atau POP dengan mengidentifikasi standar industri, analisis pesaing, dan penuhi ekspektasi minimum. Yang kedua ada Points of Difference atau POD dengan mengenali keunggulan unik, tentukan nilai tambah, cocokkan dengan kebutuhan konsumen, dan evaluasi keberlanjutan. Dimensi diferensial meliputi yang pertama diferensial personel, ada Singapore Airlines, General Electric, dan Pizza Hut. Yang kedua diferensial saluran, ada Indomaret dan Alfamart. Yang ketiga diferensial citra, ada Marlboro dan Hyatt Regency. 1. Produk mempunyai usia terbatas. 2. Penjualan produk melalui tahapan yang berbeda.
ketiga, laba naik turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Dan yang terakhir, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan SDM yang berbeda dalam setiap tahap siklus produk.